wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Iya, baik. Masih pada semangat ya buat ikut sesi pada hari ini? Coba kasih rating dong dari 1 sampai 10 nih, rasa semangatnya ada di angka berapa? Coba. Aku mungkin 8 ya. 9. Oh, sangat antusias banget berarti ya buat ikut dengan kelompok kali ini. Tapi nggak ada yang laporin ngantuk ya kalau mulai pakai bagus-bagus gini. Mungkin ya kalau haus dan lapar. Iya, saya juga gitu kak. Nah, mungkin sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang bisa memimpin doa? Selesai. Oke, di sini ada yang pernah ikut bimbingan kelompok nggak? Belum ya. Jadi pada first time nih buat ikut bimbingan kelompok. Jadi mungkin ibu sedikit mengulas ya bimbingan kelompok itu apa. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan ya, salah satu jenis layanan di bimbingan konseling. Jadi bimbingan kelompok ini adalah keadaan atau kegiatan yang dimana kita berkumpul seperti apa yang akan kita lakukan sekarang, bersosialisasi, berdiskusi, bertukar pendapat, bertukar pikiran. Yang artinya kita di sini saling sharing lah ya, sharing tentang informasi-informasi baru. Jadi bimbingan kelompok ini bertujuan untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita selama sesi ini berlangsung. Jadi kita mungkin setelah topik yang akan kita bahas nanti, banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dan juga diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ibu sebagai pemimpin kelompok dan juga teman-teman di sini sebagai anggota kelompoknya. Jadi tugas anggota kelompok itu seperti apa sih? Nah, jadi anggota kelompok ini tugasnya itu berpartisipasi aktif, mengikuti kegiatannya seperti apa, berpartisipasi aktif. Jadi ada feedback lah ya, timbal balik dari kita mengeluarkan pendapat dan juga pemikiran kita. Jadi ada feedbacknya, terus juga kalau misal masih takut nih buat mengeluarkan apa yang ingin kita ucapkan, jadi teman-teman jangan ngerasa takut, karena di bimbingan kelompok ini ada asas-asasnya nih, termasuk asas kerahasiaan. Jadi jangan ada rasa takut, karena dengan asas kerahasiaan ini kita harus sepakat ya buat merahasiakan apa yang kita bahas di sesi ini, jadi tidak menyebarluaskan di luar sesi dan juga tidak dibahas lagi di luar sesi. Juga perlu nih keterbukaan dari teman-teman, karena kalau kita tidak terbuka mengeluarkan apa pendapat kita, apa yang kita rasakan, mungkin nanti hasilnya jadi kurang optimal. Selanjutnya juga ada aturan-aturan atau norma-norma nih selama sesi ini berlangsung. Yang pertama itu mungkin handphonenya disimpan terlebih dahulu ya, di silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu fokus kita semua. Dan juga mungkin nanti kalau misal ada mau mengeluarkan pendapat, teman-teman bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu agar meminimalisir terjadinya kerusuhan. Dimana ada yang ingin ditanyakan dulu, aku sepakat dengan aturan-aturan yang berlaku di sesi ini. Sepakat ya. Nah, tapi kayak kurang afdol nggak sih kalau misalnya kita mau ngobrol nih, berdiskusi, tapi kita nggak tahu nih sama siapa kita ngobrol. Jadi mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi di perkenalan kali ini kita akan menyebutkan nama panggilan dan juga satu gerakan yang mengekspresikan perasaan kalian. Mungkin dari ibu dulu ya, dengan nama panggilan, nama saya Ibu Julia, dipanggil Ibu Julia. Mungkin selanjutnya, perkenalkan nama aku Ririn, bisa dipanggil Ririn aja. Hai.
Perkenalkan nama aku Bara. Nama saya Ria Putrawia, biasa dipanggil Halo. Nama saya Ria, biasa dipanggil Halo. Nama saya Nadia, biasa dipanggil Halo. Oke, jadi karena kita udah saling tahu nih nama panggilannya ya, minimal jadi lebih akrab gitu. Pakai itu aja. Jadi dulu dulu ya, kita lemes nih, nggak kaku-kaku banget gitu. Biasanya mungkin kalian tangannya bisa yang satu ini, di atas. Jadi kalau misal ini dua-duanya begini. Jadi rusnya setiap ada kata pisang kalian bisa angkat tangannya gini ya. Yang satu lagi menangkap tangannya. Tiga kata pisang ya. Oh berarti lawannya diangkat. Kita Iya. Menangkap itu ada ya. Apa itu? nggak tahu sih masih Hukumannya apa ya? Kita mengungkapkan nih apa yang kalian rasakan hari ini ya. Cantiknya gitu ya. Apa nih? Apa sih hari ini? Boleh berbagi ya. Ada ngerti ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kita mulai ya. Pada suatu hari, Bara pergi berkebun. Dia menanam suatu buah-buahan. Buah-buahan tersebut adalah stroberi. Setelah dia menanam stroberi, ternyata dia pengen memetik sesuatu untuk dibawa pulang ke rumah. Dia memetik mangga. Lanjut dulu ya. Setelah memetik mangga ternyata ada buah-buahan yang gak ada di kebunnya nih. Dia pengen beli jus sesuatu nih, jus buah-buahan. Dia membeli jus pisang. Oh ya. Lu sama Oke, jadi seluruh kita dari awal ya, ada hukumannya nih kalau ketangkep. Mungkin kalian bisa menceritakan nih, ada hal menarik apa sih hari ini? Iya, hal menarik pribadi hari ini yaitu bisa ada hal menarik apa nih hari ini? Ngapain aja hari ini? Ada kegiatan harus main-main. Main apa nih? Makan. Jadi menarik banget lah ya permainan ini, es breaking ini. Jadi buat topik ini es breaking ini sangat-sangat menarik nih. Karena kita udah es breaking, kita udah lebih lentur nih buat berinteraksi sama teman-teman sekalian. Mungkin kita langsung aja ke kegiatan selanjutnya ya. Mengetahui dengan kelompok itu apa, asalnya juga kita tahu ya, biar lebih aman kita berdiskusi ini. Setelah saya sampaikan tadi, mungkin dari kakak ada yang ingin menanyakan terlebih dahulu? Ya. Oke, udah cukup paham ya untuk tugas-tugasnya dan lain-lain. Teman-teman gimana? Udah pada siap untuk kegiatan pada hari ini? Ya, Bu. Di sini ingin membahas suatu topik yang
nggak asing buat kita dengar ya. Karena beberapa waktu lalu sempat rame nih, apa sih gitu topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang bullying atau cyberbullying. Siapa sih yang nggak tahu tentang bullying? Tahu. Coba ada yang tahu nih sedikit menambahkan bullying itu seperti apa sih menurut teman-teman semua? Kayak tindakan medikal itu ya, kayak apa ya, kekerasan dalam temannya. Ya, benar banget ya. Jadi bullying ini adalah suatu kekerasan fisik atau psikologis yang bisa berjangka panjang gitu, yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok terhadap orang yang mungkin dalam kondisi tidak stabil ya keadaannya. Jadi seseorang ini ingin membuat orang lain tertekan, bukannya seperti itu. Dan ternyata di bullying ini banyak banget jenisnya nih. Seperti yang kalian tahu seperti apa sih bullying contohnya? Iya, benar banget ya. Ternyata bullying itu bisa yang secara fisik ternyata ya. Secara fisik itu kayak meninggalkan lebam misalnya luka-luka di badan kita. Juga ada yang secara seperti mengejek ya, verbal secara lisan dengan kita mengejek, terus mengolok-olok orang lain, itu termasuk bullying. Terus juga ada bullying yang secara sosial. Kalau secara sosial ini yang seperti apa sih? Sebenarnya kalau secara sosial ini agak sulit untuk kita ketahui ya, karena kalau secara sosial ini bisa disebut juga bullying terselubung. Bullying terselubung ini contohnya kayak misal ada yang ngegosip nih, kan kita nggak tahu ngegosip itu fakta atau enggak ya. Ternyata ada juga yang ngegosip untuk menjatuhkan orang lain agar orang lain itu terlihat buruk lah di lingkungan sosial. Terus yang terakhir ada cyberbullying. Yang ini udah nggak asing buat kita ya, karena kita semua pengguna teknologi gitu. Teknologi digital kita pakai setiap hari, menggunakan handphone. Terus juga kita pengguna media sosial. Di media sosial kan gampang banget lah ya buat nge-bully kita. Ada misal kayak berita hoax, terus juga ada hate comment dengan cuma ketikan gitu, ketikan yang menyakitkan. Itu bisa menjadi bullying ternyata ya, jadi bullying. Nah, oleh karena itu di sini ingin mengangkat topik tentang bullying dan juga ingin melakukan role playing, karena dengan role play ini kita lebih bisa memahami nih, oh ternyata bullying itu seperti apa, seperti ini, dan juga kita lebih memahami nih perasaan apa yang dirasakan oleh korban, apa yang dirasakan oleh pelaku, dan bagaimana sih keadaan kalau bullying itu. Di sini ada beberapa peran, mungkin teman-teman bisa berpartisipasi ya untuk menjadi tokohnya. Yang pertama ini ada tokoh yang bernama Rani. Rani ini adalah seorang korban bullying. Dia juga punya karakter yang pendiam, sensitif ya. Terus juga ada yang berperan sebagai Bella. Bella ini selaku pelaku bullying, dia juga sangat dominan, terus juga sering mengejek lah ya, menjelekan orang lain. Dan yang ketiga ada Laras. Laras ini teman yang akan membantu korban bullying atau membelanya. Terus ada Nia, ini pemeran yang ikut-ikutan ngebully temannya Bella, jadi dia ikut-ikutan. Dan yang terakhir ada Kak Mita. Kak Mita ini siapa? Yaitu seorang yang jadi penengah lah. Dia aktif di masyarakat, jadi yang didewasakan di sana. Nah, jadi alurnya itu kayak Rani ini suka membuat puisi, bedanya ya, suka membuat puisi, tapi dia merasa sedih kenapa, karena puisinya itu dibaca sama teman-temannya dan ternyata puisinya dianggap jelek, lebay dan lain-lain lah ya. Terus dia jadi merasa sedih dan juga temannya ini terus mengejek, tapi ada Laras yang membela Rani sampai akhirnya terjadilah pertengkaran di sana, pergolakan lah ya, cukup panas. Tapi ternyata ada Kamita yang datang mengeluarkan tersebut. Nah, di sini mungkin ada yang bisa partisipasi untuk menjadi korbannya nih, sebagai Rani ada yang bisa. Oke, selanjutnya ada yang menjadi Bella sebagai pelaku. Oke, selanjutnya yang jadi
Nia yang jadi Laras yang menjadi kami terhadap. Oke, karena tadi sudah dibagi-bagi tokohnya ya, pemerannya. Kan di sini ada yang sisa nih belum mendapatkan peran. Ada beberapa orang, mungkin nanti kakak bisa menjadi observer ya ketika melihat sosial drama yang ditonton teman. Nanti di akhir bisa mungkin berbagi dari sudut pandang kakak setelah melihat sosial drama, apa yang dirasakan, apa yang ada di pikiran kakak setelah melihat sosial drama. Mungkin nanti bisa menjadi observer ya. Nah, jadi mungkin kita langsung mulai aja ya ke sosial drama yang ditonton oleh teman-teman. Pada teman-teman dipersilakan menampilkan role-playnya. Kenapa aku selalu dijauhi? Apakah fisikku salah? Aku beliin minum. Ya, tadi kamu keluar kelas. Pertama ada apa? Aku cuma main HP. Bella dan dia membaca puisiku dan mengejek katanya aku dan nyakiran. Kamu punya bakat nulis, Ren? Mereka suka meremehkan ya? Oke. Tidak, Kak. Tolong jangan ambil buku lagi. Puisi jelek aja masih dibuat-buat kayak gini. Bella, apaan sih, Bella? Itu kan kayak Rami. Kamu gak boleh main jadi minin kayak gitu. Pasti kamu terlalu sensi, dia aja biasa aja. Kalian kenapa sih harus begitu? Kan aku gak pernah ganggu kalian. Kan memang puisi kamu jelek. Kalian keterlaluan tahu. Udah. Ya, keterlaluan kayak gimana? Kamu mau jadi korban berikutnya? Hei, Tika. Apa yang kalian lakukan? Tadi cuma bercanda doang, Bu. Bercanda itu tidak menyakiti. Kalau orang lain sampai takut dan takut, gimana bercanda? Kamu tidak layak seperti ini. Kamu mati. Kalian harus bertanggung jawab. Kalian bisa melukai hati seseorang lebih dalam dari yang kalian bayangkan. Kami negara itu apa katanya kita dan berdampaknya. Waktu itu adalah langkah yang paling awal, tapi perubahan sikap adalah bukti yang sesungguhnya. Kalian tuh harus ngerti bahwa bullying itu bikin orang lain merasa sendiri dan tidak berdaya. Tadi maafin aku gak akan ulangin lagi. Iya, aku maafin. Asal jangan nyakitin orang lain. Maghrib, lingkungan yang baik itu dibangun oleh bersama-sama. Jadi mulai sekarang kalian harus saling jaga dan saling mendukung ya. Nggak bisa jadi kita makan es krim bareng. Jadi sangat menarik banget ya. Mungkin kita bisa buat dulu benar-benar terima kasih juga teman-teman yang udah memperhatikannya dengan sangat baik. Dan mungkin tadi ada masukan mungkin sedikit dari observer buat drama yang telah ditonton tadi. Menurut saya gimana nih? Mungkin sebagai korban harus berani bercerita kepada orang tua atau tidak kalau orang tuanya belum bisa itu mungkin ya bisa menindaklanjutkan lagi ada penanganan khusus biar pelaku itu tuh tidak memberikan kepada korban lain itu Ini dari korban tadi yang lagi korban nih. Gimana nih perasaannya pas melakukan sosial drama, apa yang dirasakan? Aku jadi lari dari sekolah korban. Boleh nih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi nih yang dilakukan
tindakan yang benar-benar negatif ya, nggak ada baik-baiknya sebenarnya ya. Kalau melihat dari sudut pandang pelaku, mungkin dia punya alasan tertentu kenapa dia ngebully seseorang, tapi namanya ngebully bukan tindakan yang dibenarkan ya. Apapun itu alasan karena menyakiti seseorang itu kan bisa secara fisik seperti yang tadi ya, nah secara fisik juga bisa psikologisnya yang kena nih, bisa kalau zaman sekarang kena mental gitu ya, itu bisa berjangka panjang nih, bisa jadi trauma berkelanjutan ya, karena dampaknya memang jadi sangat panjang lah, bisa setahun 2 tahun kan kita nggak tahu ya dampaknya seperti apa. Jadi kalau misalnya di sekolah terdapat bullying atau ketika kita melihat bullying, apa sih yang perlu kita lakukan? Seperti yang tadi kakaknya bilang ya, kita perlu memberitahukan nih, melaporkan ya. Bisa ke siapa melaporkan? Kalau di sekolah bisa guru-guru ya, ke guru mata pelajaran, ke guru wali kelas ya, atau langsung ke guru BK atau langsung ditindak gitu, agar bullying ini tidak terjadi lagi, karena bullying ini memang sangat buruk ya, benar-benar buruk gitu. Mungkin sekian yang bisa ibu sampaikan, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah berpartisipasi ke sini nih, udah hadir buat ikut bimbingan kelompok. Terus juga mungkin kita bisa menjadwalkan lagi bimbingan kelompok selanjutnya ya, sesi selanjutnya mau kita lakukan apa. Mungkin sekian dari ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan selama jadi pemimpin kelompok di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.